Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar kalian calon peserta didik baru? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harus tetap semangat. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan panduan bagaimana melakukan pendaftaran secara online, terkhusus untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan, terkhusus lagi di UPT SMK Negeri 1 Bone. Baik, langkah yang pertama sebelum masuk untuk melakukan pendaftaran di ppdb.sulselprof.go.id, adik-adik sekalian harus menyiapkan berkas untuk melakukan pendaftaran. Nah, adapun berkas persyaratan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online pada tahun ini, yang pertama scan ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Nah, jika kalian belum memiliki ijazah, apalagi yang lulus di tahun 2020 ini, kalian bisa mengganti ijazah tersebut dengan scan surat keterangan lulus. Nah, ijazah ini berlaku untuk kalian yang lulus pada tahun 2019-2018. Kemudian yang kedua adalah scan akta kelahiran. Yang ketiga, scan rapor semester 1. Yang keempat, scan rapor semester 2. Yang kelima, scan rapor semester 3. Yang keenam, scan rapor semester 4. Yang ketujuh, scan rapor semester 5. Dan yang terakhir, scan sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten kota jika ada. Nah, untuk berkas-berkas yang menjadi persyaratan penerimaan peserta didik baru ini harus memiliki file maksimal ukurannya 1 MB. Jadi, tiap file itu tidak boleh melebihi kapasitas 1 MB. Untuk scan rapor sendiri itu harus dipisah antara file semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Kenapa harus terpisah? Karena file ini insya Allah sebentar akan kita upload secara terpisah. Nah, ini berkas yang harus kalian lengkapi dulu dalam bentuk scan sebelum melakukan pendaftaran secara online. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan pendaftaran secara online, adik-adik sekalian itu harus menghitung secara manual rata-rata rapornya, supaya pada saat melakukan pendaftaran online tidak memakan waktu lama untuk menghitung secara manual. Kalian tinggal mengisi langsung hasil daripada rata-rata nilai yang telah kalian hitung sebelumnya. Baik, adapun cara untuk menghitung rata-rata nilai, di sini kami sudah siapkan salah satu contoh. Nah, untuk kalian yang dari SMP, biasanya format nilainya seperti ini ya. Di sini ada nilai pendidikan, agama dan budi pekerti dan seterusnya. Ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ada dua cara untuk kita melakukan penghitungan rata-rata. Dan insya Allah kedua cara ini hasil akhirnya tetap sama. Yang pertama, kalian boleh merata-ratakan per mapel. Contoh, pengetahuan 82, kemudian keterampilan nilainya 83. Kalian jumlahkan hasilnya, kemudian dibagi 2. Dan hasil rata-rata per mapelnya untuk pendidikan agama adalah 82,50. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Nah, kemudian setelah itu, rata-rata tiap mapel ini Anda jumlahkan, kemudian dibagi dengan 11 mata pelajaran. Di sini ada 11 mata pelajaran. 7 untuk kelompok A dan 4 untuk kelompok B. Hasilnya adalah 85,09. Jadi hasil rata-rata itu menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menjumlahkan seluruh mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama, budi pekerti, pengetahuan, sampai dengan nilai keterampilan, muatan lokal, potensi daerah. Kita jumlahkan secara keseluruhan. Hasilnya ini 1872. Kemudian dikali pembaginya adalah jumlah mapel kali 2. Jumlah mapelnya tadi ada 11, kemudian kita kali 2 jadi 22. Jadi total jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan 22, hasilnya 85,09. Saran kami untuk yang lebih mudah, kalian lebih memilih cara yang kedua. Kami cantumkan di sini rumusnya, ya. Jadi jumlah seluruh nilai per jumlah mapel dikali dengan 2. Itulah rata-rata per semester. Nah, belum sampai di situ, ini baru rata-rata nilai semester 1. Lakukan penghitungan yang sama untuk nilai semester
2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Jadi sudah ada hasil 5 nilai rata-rata per semester. Nah, setelah itu rata-rata per semester ini kita jumlahkan lagi rata-rata nilai semester 1 tadi untuk semua mapel, kemudian semester 2, 3, 4, dan 5 kalian jumlahkan, kemudian dibagi dengan 5. Nah, rata-rata akhir untuk semua mapel semester 1 sampai dengan 5 adalah 88,88. Nah, inilah nilai akhir yang akan kita input nanti di sistem untuk semua mata pelajaran. Jadi, yang diinput dalam sistem itu bukan hanya rata-rata semua mata pelajaran, tapi ada juga rata-rata nilai khusus untuk bahasa Indonesia semester 1 sampai dengan 5, rata-rata nilai matematika semester 1 sampai dengan 5, rata-rata nilai ilmu pengetahuan alam semester 1 sampai dengan 5, dan rata-rata nilai bahasa Inggris semester 1 sampai dengan 5. Nah, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris? Saya berikan satu contoh saja. Insya Allah untuk 3, 4, dan 5 caranya sama. Bahasa Indonesia misalnya. Kita pakai cara yang kedua tadi. Jadi, bahasa Indonesia di sini ada nilai 88 dan 87. Kita tambahkan 88 ditambah 87, kemudian semester kedua 90 ditambah dengan 89, semester 3 ditambah 90 ditambah 90, semester 4 ditambah 92 ditambah 92, dan semester 5 ditambah 94 tambah 94. Nah, total nilai pengetahuan dan keterampilan dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian kita bagi 10. Kenapa 10? Karena tiap semester ada 2 nilai, kemudian dikali 5 semester. Jadi totalnya adalah 906 per 10, hasilnya adalah 90,60. Nah, begitu juga seterusnya matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Jadi inilah kelima nilai yang akan kita input ke dalam sistem. Nah, jika kalian telah melakukan hitung rata-rata dan kalian juga telah menyiapkan file berkas persyaratan yang telah kalian scan, kemudian masuk di link pendaftaran secara online. Nah, bagaimana langkahnya? Simak baik-baik video ini, ikuti dengan detail langkah per langkah agar kalian paham, tidak salah melakukan pendaftaran secara online, insya Allah. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kalian tadi menyiapkan berkas yang telah di-scan, kemudian melakukan perhitungan rata-rata nilai secara keseluruhan, dan juga 4 mapel yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, langkah selanjutnya kita melakukan pendaftaran secara online di link ppdb.sulselprof.go.id. Ini adalah tampilan link tersebut. Di sini ada klik menu daftar. Namun sebelum kita klik daftar, ada hal penting yang adik-adik harus pahami di sini. Jadi prinsip penyelenggaraan non-diskriminatif, artinya warga negara usia sekolah berhak berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, kecuali satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu. Kemudian yang kedua, objektif, artinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kelulusan adik-adik sekalian ditentukan dari nilai raport yang telah kalian upload. Jadi jika ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan adik-adik sekalian dengan iming-iming membayar sejumlah uang tunai, abaikan hal tersebut. Jika perlu, laporkan kepada pihak yang berwajib karena hal ini tentu adalah di luar daripada prinsip penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ini sendiri. Kemudian yang ketiga, transparan, artinya bersifat terbuka untuk semua orang, semua pihak, dan termasuk masyarakat. 4, akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan kepentingan tertentu. Baik, langsung saja adik-adik sekalian, berikut adalah langkah bagaimana kita melakukan pendaftaran. Yang pertama, klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, muncul tampilan seperti ini.
maka kita klik daftar sekarang. Baik, jika kembali pada tampilan yang sama seperti ini, kita ulangi, klik daftar kembali dan klik daftar sekarang. Nah, jika telah tampil jendela yang seperti ini, maka kita memilih PPDB online jenjang sekolah menengah kejuruan. Klik pendaftaran SMK. Di sini ada beberapa menu. Adik-adik sekalian boleh perhatikan. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan apa fungsi-fungsi daripada menu ini, tapi saya akan menjelaskan bagaimana tahap pendaftaran secara online. Baik, ada dua cara. Adik-adik sekalian boleh langsung mengklik mendaftarkan diri atau klik menu pendaftaran di sini. Baik, kita klik mendaftarkan diri, maka akan ke bagian menu daftar. Di sini pendaftaran online. Baik, yang pertama kalian lakukan adalah mengisi nomor induk siswa nasional kalian. Saya berikan contoh satu siswa 004 380 9962. Setelah itu, asal sekolah kalian yang berada di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maka klik dalam provinsi. Bagi kalian yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan, maka klik luar provinsi. Baik, kita klik dalam provinsi, kemudian jenis lulusan reguler bagi kalian yang lulus langsung, tidak melalui paket A, B, atau SLB dan lain-lain. Jadi kita pilih reguler, kemudian tahun lulus, yang lulus tahun ini, tahun 2020, kemudian kita masukkan kode keamanan. Ya, kode keamanan kita masukkan 6379. 6379. Langkah selanjutnya kita klik lanjutkan. Maka info peserta, data asal sekolah terisi secara otomatis. Jadi ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Kemudian alamat siswa bisa diubah, bisa kita lengkapi. Perhatikan tanda bintang ini berarti wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan, alamat siswa yang kami berikan contoh ini adalah di Tanah Teriatang Timur, kemudian kelurahannya di Kelurahan Wonrai. Untuk RT RW juga wajib diisi, misalkan RT 01, RW 02. Ini contoh saja. Kemudian status domisili dalam provinsi. Nomor telepon silahkan diisi. Contoh 082 345 678 901. Nah, kemudian di sini ada nilai rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kita masukkan nilai yang telah kita hitung tadi, ya. Pakai koma 88. Nilai rapor matematika 89,70. Kemudian selanjutnya 87,20. 88,90. Selanjutnya nilai prestasi, karena ini wajib diisi. Bagi kalian yang tidak memiliki prestasi kejuaraan apapun, maka langsung memilih tidak memiliki prestasi. Bagi kalian yang memiliki beberapa prestasi, boleh kalian cari di sini, kemudian kalian pilih salah satunya. Kita pilih tidak memiliki prestasi, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu unggah berkas. Nah, yang pertama scan ijazah SMP. Kita pilih, kemudian mencari lokasi di mana file tersebut kita simpan. Nah, saya sudah menyiapkan contoh berkas PPDB 2020. Jadi yang pertama tadi scan ijazah atau SKL. Bagi kalian yang lulus tahun 2020, kita gunakan SKL. Ini contoh surat keterangan lulus SMP. Baik, kemudian kita klik open. Berkas selesai diunggah, kemudian selanjutnya kita pilih untuk scan akta kelahiran. Lakukan cara yang sama. Satukan file tersebut dalam satu folder supaya adik-adik sekalian tidak kesulitan dalam mencari lokasi penyimpanan file.
akta kelahiran. Nah, karena tadi kita memilih tidak memiliki prestasi, maka ini kita kosongkan. Langkah selanjutnya adalah scan rapor semester 1. Kemudian semester kedua, semester 3, semester keempat, dan yang terakhir semester kelima. Baik, setelah kita mengunggah file, maka kita klik lanjutkan. Langkah selanjutnya pilih sekolah. Khusus kalian yang ingin memilih di UPT SMK Negeri 1 Bone, klik pilih atau tambah sekolah. Untuk memudahkan kalian, klik pencarian saja, kemudian ketik SMKN 1 Bone. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini ada SMKN 1 Bone, klik dan pilih jurusan yang kalian inginkan. Nah, dalam memilih jurusan, wajib memilih 3 jurusan. Jadi kalian wajib memilih 3 jurusan, boleh di satu sekolah, atau di 2 sekolah, atau di 3 sekolah dengan 3 jurusan yang berbeda. Atau boleh jurusan yang sama tapi di sekolah yang lain. Intinya adalah wajib memilih 3 jurusan di sekolah yang sama, atau 2 sekolah, atau 3 sekolah. Kita pilih di satu sekolah saja, SMKN 1 Bone dengan 3 jurusan. Kita urutkan saja ya. Ini hanya contoh. Misalnya akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian klik simpan, kemudian pilih dan tambah sekolah lagi. Masih tetap di SMKN 1 Bone. Bagi kalian yang ingin memilih sekolah lain sebagai pilihan kedua dan ketiga, kalian tinggal klik cari dan pilih jurusannya. Baik, kita pilih SMKN 1 Bone, kemudian bisnis daring dan pemasaran. Kita pilih tambah sekolah, kemudian klik SMKN 1 dan klik desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian simpan. Nah, setelah kalian selesai memilih sekolah dan jurusan, kita klik lanjutkan. Nah, di sini adalah cek ulang. Jadi, perhatikan baik-baik pilihan sekolah, kemudian info peserta terkait biodata, data tambahan, kemudian nilai rata-rata. Jika semua data yang telah kalian masukkan dan berkas yang kalian upload ini benar, maka kemudian klik setuju dengan pernyataan di atas. Nah, jika kalian ingin melakukan perubahan pemilihan jurusan atau sekolah, maka boleh klik sebelumnya. Kembali ke sini, kemudian kalian hapus yang kalian ingin batalkan, selanjutnya pilih sekolah dan jurusan yang kalian inginkan. Pada contoh ini kita tidak melakukan perubahan, maka kita klik lanjutkan. Setelah datanya seluruhnya benar, beri tanda centang setuju dengan pernyataan di atas dan kita klik lanjutkan. Kemudian muncul kolom konfirmasi, apakah Anda yakin untuk menyimpan data pendaftaran Anda? Pastikan Anda telah memasukkan data yang benar. Kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, ingat perhatian, Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Maka klik cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, setelah kalian mengklik cetak bukti pendaftaran online, maka akan tampil yang seperti ini. Maka bukti ini kemudian adik-adik sekalian print, akan tercetak dalam 2 lembar yang terpisah. 1 lembar tanda bukti pengajuan pendaftaran dan 1 lembar fakta integritas. Kemudian kedua berkas ini sebagai bukti kalian tanda tangani. Setelah ditandatangani, kalian simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Dan khusus untuk fakta integritasnya, wajib kalian scan. Karena jika kalian nanti dinyatakan lulus dan diterima pada sekolah pilihan kalian, maka kalian akan diwajibkan untuk mengupload fakta integritas di kolom lapor diri insya Allah. Setelah prosesnya semua selesai, kita klik tutup saja. Terkhusus bagi kalian yang lupa melakukan cetak pendaftaran online, bisa melakukan cetak ulang pendaftaran online di sini pada menu ini. Klik menu daftar, kemudian cetak ulang pendaftaran. Caranya adalah dengan memasukkan nomor induk. Contoh, nomor induk siswa yang kami daftar tadi 004 380 9962.
Kemudian kita klik cari siswa. Muncul biodata ini. Nah, untuk melakukan pencetakan bukti pendaftaran online, kita klik tombol yang warna hijau ini. Pilih tanggal lahir, wajib diisi. Tanggal lahir siswa yang kami beri contoh yakni 31 Desember 2004. Jadi kita pilih dulu tahunnya 2004. Kemudian bulan Desember 31. Kemudian kita masukkan kode keamanan 9260 dan klik cetak bukti. Nah, maka akan muncul tampilan yang sama pada saat kita melakukan cetak awal tadi. Ini khusus untuk kalian yang lupa melakukan cetak atau ingin mencetak ulang bukti pendaftaran. Kita close saja setelah itu. Jika adik-adik sekalian telah melakukan pendaftaran secara online dengan cara klik tombol tutup di bawah tadi, maka tampilan akan kembali seperti semula di awal adik-adik melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, adik-adik sekalian bisa ngecek hasil seleksi sementara melalui menu seleksi yang ada di sebelah kanan menu daftar. Kemudian adik-adik sekalian memilih sekolah, kita ketik SMKN 1 Bone, tempat adik-adik sekalian melakukan pendaftaran misalnya. Kemudian tekan tanda cari, pilih SMKN 1 Bone. Kemudian langkah selanjutnya, adik-adik memilih jurusan yang menjadi pilihan pertama untuk melihat hasil seleksi sementara. Contoh, pada siswa yang kita lakukan pendaftaran tadi, memilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga sebagai pilihan pertama. Atas nama Nirmala Syam, kita lihat berada di posisi ketiga untuk sementara. Nah, adik-adik sekalian perlu ketahui, jika setelah melakukan pendaftaran, nama kalian belum tertera di hasil seleksi sementara, maka dipastikan bahwa pihak sekolah tempat kalian mendaftar belum melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang kalian lakukan. Oleh karenanya, kalian menunggu sampai pihak sekolah selesai melakukan verifikasi dan selalu melakukan pengecekan setiap saat terhadap hasil seleksi sementara yang ada pada sistem pendaftaran online ini. Dan insya Allah pengumuman tetap akan diumumkan pada tanggal 4 Juli mulai pada jam 8 pagi. Dan insya Allah hasil di hari itu adalah final dan adik-adik sekalian dinyatakan lulus pada sekolah dan jurusan yang kalian pilih. Kami doakan kalian yang mendaftar mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus dan melanjutkan pendidikan di sekolah dan jurusan pilihan kalian insya Allah. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan kemudahan untuk adik-adik sekalian dalam melakukan pendaftaran insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulana ya Allah ya Maulana